Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para calon jamaah umroh PT Musdalifah, khususnya yang terhormat kawan saya yaitu Al Habib Zaid bin Adnan bin Syihab. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para calon jemaah umroh rahimakumullah. Baiklah, karena ini hari Jumat ya, beliau juga ada jadwal khutbah, saya juga ada jadwal khutbah. Jadi kita langsung mulai bahwa sekarang kita ngumpul di sini dalam rangka manasik. Sebelum kita memasuki manasik, insya Allah kita akan hari Ahad ini kita harus kumpul di bandara paling lambat jam 10:30. Jadi hari Ahad, hari Minggu nih 2 hari lagi, paling lambat ada di bandara jam 10:30. Karena pesawat kita terbang insya Allah jam 1:15. Nyampe di Jakarta insya Allah kita jam 14:45. Kita nginap semalam, hari Senin pagi jam 9 kita terbang ke Madinah. Ya, terbang ke Madinah. Nyampe kurang lebih di Madinah tuh sore, sekitar jam 4:30 sore, waktu Saudi. Nah, kita nginap di Madinah, namanya hotel sama dengan saya yang minggu lalu, namanya Hotel Emar Elite, tidak jauh dari masjid, ya, dekat dari masjid. Dari masjid dekat, dari pasar, ada pasar murah pun di belakang hotel dekat. Apa pasar? Karena biasa ibu-ibu yang cari pasar tuh ya. Nah, kalau hotel kita di Madinah, hotelnya bintang 5, namanya Hotel Anjum. Nah, dari masjid juga tidak jauh, tinggal nyebrang jalan sedikit langsung bujur. Nyampe masjid tidak jauh. Dari Nabawi. Kalau yang minggu lalu hotel kita hotel Double Tree, harus pakai bis dulu, bintang 5 juga. Nah, sekarang enggak, cukup jalan kaki, dekat, enggak jauh, bintang 5 juga. Jadi Bapak Ibu, kita sebelum kita berangkat umroh, kita betulkan dulu niat kita. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Niatnya bagus, kerja tak bagus, hasil tak bagus. Niat bagus untuk nyumbang masjid, tapi kerja jual narkoba, hasil pun tak bagus. Atau sebaliknya, kerja bagus, niat tak bagus, hasil tak bagus. Kerja bagus, umroh bagus, cuma niat tak bagus. Niat nanti aku nyampe sana, aku selfie, biar tetangga tahu aku bisa sampai Mekah. Untuk sombong-sombongan, ini hasil juga tak bagus. Makanya niat dengan pekerjaan harus sinkron, harus sama. Kerja kita umroh, niatnya apa? Semata-mata memenuhi panggilan Allah, semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Itu yang paling penting ya. Betulkan niat. Mungkin kemarin ada salah-salah niat, mulai sekarang istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya betulkan niat saya umroh hanya semata-mata mengharap ridho darimu ya Allah. Gitu. Terus nanti setelah kita terbang nyampe ke Madinah, kurang lebih di Madinah tuh 5 hari. 5 hari di Madinah. Setelah itu gimana? Naik pesawat kurang lebih 10 jam. Cuma batiknya apa lain? Batik. Cuma pesawat enak, ada TV-nya. Enak kayak di rumah, Pak. Cuma begini terus lah. Sedang enggak ya, pegal ya. Ya. Makanan alhamdulillah, kalau makanan jangan enak-enak pokok di pesawat. Cuma jangan terlalu banyak makan. Karena kalau kita nak terberak tak naik situ. Pakai tisu geli je. Tak biasa. Lalu nanti ketika kita sampai di Madinah, apa yang kita lakukan di Madinah? Selama di Madinah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, ya, memperbanyak solat di Masjid Nabawi. Kita solat di Masjid Nabawi, masjid di Madinah itu pahalanya sama dengan 1000 solat. Kalau kita solat di Masjidil Haram di Mekah yang ada Ka'bahnya, itu pahalanya 100.000. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang direbut oleh Israel, itu pahalanya 500.
Jadi di Madinah itu pahalanya 1000. Solat apa aja? Kita solat pahalanya 1000, kita sedekah pahalanya 1000, kita ngaji Al-Quran pahalanya 1000. Semua oleh Allah dilipat gandakan 1000. Tetapi sebaliknya, buat dosa pun dosanya 1000. Di sini, sini Pontianak ya. Mohon maaf. Nah, kita jalan, ngelihat ada amoy pakai rok pendek, kita lihat atau ibu. Naudzubillah nonton video porno itu di Pontianak hitung dosa satu ya. Tapi kalau kita lakukan dosa di Madinah, dosanya dihitung 1000. Nah, kenapa? Karena sana tempat mulia, maka disebut tanah haram. Tanah haram tu jangan sampai kita melakukan dosa-dosa. Tanah haram tu artinya tanah mulia, tak boleh melakukan dosa. Berbanyak solat di situ juga. Nanti kita dapat jatah ke Raudhah. Raudhah tu apa? Ma baina gabri. Wa fi riwayatin ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Yang artinya antara kubur makamku, ya, antara makamku dan antara rumahku dan mimbarku itu adalah kebun dari taman dari taman-taman di surga. Itu ada besarnya kurang lebih ya inilah dua kali ini. Ya, kurang lebih 2 kali inilah. Besarnya Raudhah 2 kali ini. Ini jutaan orang rebut tempat itu. Kenapa? Karena kalau kita doa situ kabul doanya. Itu rebut. Jatah kita cuma 1 kali, Pak. Kalau dulu bebas. Mau 10 kali 1 hari bisa. Gara-gara Covid ni alhamdulillah untuk di sana udah tak ada Covid dah. Tak ada orang pakai masker, tak ada. Nak di bandara, nak di bank, nak di mall tak ada apa-apa. Cuma kita nanti ya berangkat Pontianak wajib pakai masker kan. Jakarta pakai masker. Nyampe sana mendarat buang masker, tak dipakai lagi. Tak ada. Di sana di TV dilarang ada berita corona, tak ada. Kalau di tempat kita malah beranak terus tak habis-habis. Keluar mak cucu. Ya. Kebetulan saya punya paman saya ini ketua tim Covid Kota Pontianak. 2 hari lalu saya ketemu. Gimana paman? Covid Pontianak sekarang udah kuning lagi. Kuning, kemarin dia hijau kata dia, kuning lagi. Tahu lah, pening kepala aku kata dia. Ya. Jadi jatah kita di Raudhah hanya 1 kali. Pakai tasrih sekarang, pakai surat izin. Cuman tidak lama ngantrinya. Tapi ada hikmahnya juga, Habib ini pernah nyampe ke Mekah, ya. Jadi ada hikmahnya pakai surat izin. Kalau dulu tidak pakai surat izin, berebut. Sampai 2 jam kita bisa masuk Raudhah tuh. Tapi sejak ada surat izin tak lama. Paling setengah jam. Kalau untung kita ada di barisan depan bisa 15 menit ya. Tidak lama dia. Ada hikmahnya juga pakai surat. Jadi akhirnya kalau pakai surat izin semuanya pun dapat. Kalau dulu berebut-rebut kasihan yang tak sehat. Yang tak sehat tuh kasihan dia 2 jam, bayangkan 2 jam berdiri untuk nunggu. Di situ kita di Raudhah, apa yang kita lakukan di Raudhah? Lihat loh. Kalau nanti surat izin kita keluar tengah malam, kadang-kadang ada surat izin kita keluar jam 1 malam. Mau tak mau. Karena kalau kita lewat tak dapat agak, tak bisa agak dah. Mau tak mau jam 1 malam. Cuma Masya Allah Bapak Ibu ya, kalau sini kita tidur jam 1 malam suruh ke masjid kira-kira berangkat dah. Tak ada bisa tidur agak kita. Tapi di sana Masya Allah ya, karena tempat mulia ya, hilang kantuk. Bapak tidur jam 9 Bu ya, kita nanti kena ustaz-ustaz dibangunkan jam 1 tu. Biasa segar gitu. Karena mungkin karena tempat yang mulia, kita niat ibadah, akhirnya ngantuk tak ada. Itu Masya Allah di sana beda. Nanti kalau kita jatah kita jam 1 berarti kita di situ sholat tahajud, sholat witir, sholat apa tambah sholat hajat ke. Kalau jatah kita pagi jam 9 berarti kita sholat duha. Tergantung jatah kita. Terus kemarin saya minggu lalu tuh dengan beliau nih jatahnya habis sholat asar. Nggak ada sholat sunnah habis sholat asar. Tapi untung nggak karena di Raudhah itu masuk masjid, ya kita sholat sunnah lah tahiyatul masjid. Caranya nanti di Raudhah tuh, kalau kita udah assalamualaikum, kita doa gini, begini doa, itu dikira udah selesai diusir tuh. Udah sana. Caranya biar lama berdoa, ketika sujud terakhir doa. Tak ada diusir. Tak ada diusir tuh. Biar lama-lama tuh puas-puas gitu. Di situ minta apa aja kepada Allah. Minta urusan dunia, urusan akhirat. Ya, oleh Allah pasti dikabul. Mbak ibu minta, ya Allah, saya pingin Alphard. Sekali balik dapat pick up. Tak usah berburu sangka, kita tak boleh berburu sangka pada Allah. Kenapa tak boleh berburu sangka? Sebenarnya Allah akan beri Alphard ke kita. Cuma karena kita banyak dosa, kata Allah. Kau banyak dosa. Dosa tu utang. Tunggu loh. Ya, sini permintaan kau kabul, tapi karena kau banyak dosa tak jadi beri Alphard, beri pick up, jadilah dapat pick up daripada dapat becak. Ya. Setelah dari Raudhah nanti kita terus keluar dari Raudhah, kita belok kiri. Yang laki-laki Pak ya. Perempuan tak ada.
Kalau perempuan, laki-laki perempuan dapat raudhah. Cuma kalau ziarah ke makam Nabi hanya laki-laki. Yang maksudnya laki-laki itu pas di depan makam Nabi. Keluar dari raudhah belok kiri itu udah makam Nabi. Makam Nabi kita Pak, hati-hati, kita harus punya akhlak. Bayangkan kita baca serakal lihat tak ada sembarang kan? Seakan-akan Nabi hadir kan? Ya Nabi, ini gimana? Nabi ada depan kita. Di Madinah. Setelah keluar dari raudhah tuh. Jadi banyak Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nanti ini makam Nabi, di sebelahnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sebelah lagi makam Sayyidina Utsman. Sedangkan ibu-ibu juga ziarah kepada Nabi tapi dari jarak jauh. Walaupun dari jarak jauh, ya Nabi tidak terlalu jauh dari kita. Betul-betul kan akhlak. Di Pontianak ya bayangkan jaraknya jauh. Pakai pesawat. Ya dari Indonesia 10 jam. Kita baca serakal ya. Seakan-akan kita Nabi hadir kan. Bagaimana kalau Nabi pas satu ruangan dengan kita. Setelah itu juga nanti kita bawa ibu-ibu untuk jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Di situ ada masjid namanya Masjid Awan. Ada Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ada juga makam Baki. Makam Baki itu makam siapa? Makam putra-putri Nabi, di antaranya Siti Fatimah, Sayyidina Abu Qasim, putra Nabi, ada namanya Sayyidina Ibrahim, ada juga istri-istri Nabi di situ. Istri Nabi semuanya ada di situ kecuali Siti Khadijah. Siti Khadijah ada di Mekah, juga Siti Zainab ada di perbatasan Mekah Madinah. Yang lain ada di pemakaman Baki. Terus setelah kita di Madinah di Madinah 5 hari, barulah kita akan menuju ke Mekah. Nah, ini yang paling berat nih. Paling berat, Pak. Untung, jadi kalau PT Musdalifah travel kita ini dari dulu memang seringnya langsung ke Madinah. Juga pernah dulu lama dah langsung ke Mekah, itu sakit. Ngapa pula sakit? Ketika kita mendarat di Jeddah, kita harus bersalin baju ini. Nyampe di hotel, perjalanan pesawat udah 10 jam. Terus masih nunggu barang 3 jam. Baru pakai bis dari bandara ke kota Mekah 2 jam. Udah itu kita pakai ini nih. Pakai baju ihram nih. Ya, udah capek-capek, belum boleh istirahat. Kita makan dok, bagi kunci, masuk kamar, ngambil air sembayang, nak buang hajat, turun lagi. Turun di lobi, nyampe jam 1 malam, turun di lobi, lalu kita cepat melakukan tawaf dengan sa'i. Gak ada istirahat. Tapi kalau program kita sekarang ke Madinah enak. Madinah 5 hari lo istirahat. Paling sedikit apa tuh kata orang tuh? Istilahnya nyocokkan keadaan. Kalau minggu lalu tuh panasnya 43 derajat Celcius. Sekarang panasnya turun. Ya mungkin ada 40 lah. Ya. Sedang lah 40. Daripada saya Idul Fitri kemarin 57. Nah, ini masih mending 40, tak ada panas amat, Pak. Sedang lah ya. Terus nanti sebelum kita ke Mekah, masih di Madinah nih, sebelum kita ke Mekah, kita siap-siap dulu untuk pakai ihram. Di antaranya sunnah-sunnah sebelum pakai ihram nih, mandi lo. Mandinya ada niat. Nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Tak bisa bahasa Arab Ustaz, pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi untuk ihram, untuk umroh, sunnah karena Allah, mandi. Kayak mandi besar, kalau mandi besar ya, basahkan semua. Udah itu sunnah potong kuku lo. Potong kuku, buang bulu hidung, apa kumis-kumis potong. Ya. Sunnah gosok wangi-wangi semua. Setelah itu baru pakai kain ihram. Kain ihram. Ini cara gak pakai kain ihram gini. Yang bapak, kalau ibu-ibu enggak pakai kain ihram. Ibu-ibu pakai baju. Ya, ada seragamnya, Musdalifah. Nah, caranya begini kalau saya ya, versi Ustadz macam-macam. Kalau saya enaknya begini kalau saya. Nah, lihat Pak ya. Ini ujung ketemu ujung. Nah, ini ujung ketemu ujung nih. Ya. Tarik ke kanan, nih. Tarik ke kanan, tekan, tarik ke kiri, bagi 2. Gulung. Nah, ini kalau saya nih, biar lebih aman, pakai ikat pinggang. Bukan apa, saya pernah bawa jamaah, udah saya ajarkan Pak, pakai ikat pinggang, tak ada Pak Ustaz, kata dia. Akhirnya ini nih sampai melorot sampai ke bawah, tak sadar diinjak kena jamaah lain, asli telanjang bulat Pak. Itu saya peluk begini. Apa tak malu depan orang? Makanya sebelum terjadi pakai ikat pinggang. Kalau saya pakai ikat pinggang ini. Nih. Pakai ini enak nih Pak. Bisa nyimpan duit Bu. Belikan Bapak 30.000 Pak. Bisa nyimpan duit. Di toko Hana atau toko beli di kantor kita udah ada nih. Usah jauh-jauh di kantor kita dijual kan ada toko nih perlengkapan haji umroh.
Beliau yang punya nih. Beli. Ya. Baik ya, cara makainya ulang lagi Bapak ya. Nah. Nih, cara makainya ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan. Ini kalau saya ya. Nah, tekan. Tarik ke kiri. Bagi 2, lipat. Nah, ini enak nih. Enak. Ya. Baik, ada juga versi yang lain. Sedangkan ininya, nah ini begini makainya. Gini kayak biasa. Digini kan, tarik ke belakang. Nah. Jadi selain kita tawaf, sunnahnya dada kanan tutup. Selain tawaf, baru ketika tawaf Pak, sunnahnya dibuka dada kanan. Begini, simpan bawah ketiak nih, tarik ke belakang. Jadi buka. Ingat ya, sunnah dibuka bagian kanan hanya ketika tawaf. Selain tawaf, nanti di bis ke sholat ke, sunnahnya ditutup kayak tadi. Ya sunnahnya begini. Nah tutup begini. Terus setelah kita udah siap-siap, ya kita menujulah ke Mekah. Tapi ingat, sebelum ke Mekah tersebut kita harus tahu larangan-larangan ihram. Jadi kita umroh tuh Pak ada larangan-larangan. Larangan khusus bagi laki-laki 3, larangan khusus bagi perempuan 2. Apa larangan bagi laki-laki yang 3? Yang pertama, dilarang nutup kepala. Jadi nanti Bapak Ibu, ya bapak-bapak setelah pakai ini, dan nanti ketika udah mengucapkan niat di Masjid Bir Ali, itu berlaku larangan tersebut. Bapak dilarang tutup kepala. Mau pakai songkok ke, kadang-kadang di bis itu kan AC sejuk. Kita tak sadar begini biasa. Saya pernah kena, terlupa. Sejuk kan pertama gini, lama-lama sejuk begini kan enak gini Pak ya. Kuping kita tuh bes kena. Kena denda dam namanya. Ya, jadi tak boleh tutup kepala. Yang kedua, bapak-bapak enggak boleh tutup mata kaki, pakai kaos kaki tak boleh. Pakai sepatu tak boleh. Tapi kalau sepatu yang enggak nutup mata kaki kayak sepatu sendal itu boleh. Tapi kalau sesuatu yang nutup mata kaki tak boleh. Enggak boleh juga laki-laki memakai pakaian yang berjahit yang mengikat. Contohnya baju nih. Ini berjahit dan bergabung gini, tak boleh. Celana dalam tak boleh Pak, maaf, tak boleh. Pakai celana dalam tak boleh. Pakai kaos dalam tak boleh. Sama di hadapan Allah, semua sama. Mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia penjahat, mau dia presiden, di hadapan Allah sama. Baju sama-sama putih. Di sana enggak tahu gitu. Orang kaya, orang miskin, pejabat, tak tahu, semuanya sama di hadapan Allah. Bayangkan di Mekah, bagi nanti di padang mahsyar di akhirat nanti. Ya, itu bab larangan laki-laki Pak ya, 3. Terus larangan perempuan yang khusus perempuan ada 2. Yang pertama, dilarang nutup telapak tangan Bu. Pakai sarung tangan tak boleh. Makanya nanti ibu dapat dari kita ya, mukena, kerudung itu hanya nutup punggung tangan. Ada kayak gelang-gelang itu. Tahu kan pernah Bu? Masuk kayak gitu. Jadi perempuan pertama dilarang tutup telapak tangan. Yang kedua, perempuan dilarang nutup muka. Pakai cadar tak boleh. Jadi mohon maaf, ya Habib dah tahu. Makanya kalau orang Yaman, Habib, orang Yaman, biar enggak kena dam, biar dianggap enggak melanggar, mereka tetap pakai cadar, cuma diberi bulu. Di sini diberi bambu, seret. Jadi cadarnya itu tutup, tapi enggak kena muka. Itu tak apa-apa. Ulama mengatakan tak apa-apa, karena cadarnya enggak kena muka. Itu banyak nanti di sana tuh. Jadi kayak ada bulu, kayak ada kayu gitu. Cadarnya begini, letak langsung kena muka. Itu ada ulama bolehkan. Cuma biasa sih semua yang pakai cadar dibuka. Ya, dibuka. Jadi perempuan khusus larangan perempuan ada 2. Pertama tak boleh tutup telapak tangan, yang kedua enggak boleh tutup muka. Pakai cadar tak boleh. Terus ada juga larangan yang berlaku umum. Laki-laki perempuan sama. Di antaranya apa? Dilarang cabut bulu-bulu. Semua bulu hidung apa tak boleh kena. Berarti kena denda. Enggak boleh juga pakai wangi-wangian. Nyak wangi apa tak boleh. Yang enggak boleh ini kalau kita udah mengucapkan niat. Kalau belum mengucapkan niat tak ada. Ya, jadi kalau kita nanti udah mengucapkan niat, ada di tempatnya nanti saya lanjutkan nanti. Ya, bakal berlaku larangan tersebut. Tak boleh pakai wangi-wangian. Gosok gigi boleh, tapi pakai odol tak boleh, odol wangi. Mandi boleh, tapi pakai sabun tak boleh. Ya, Rexona tak boleh. Andai kan kita takut ketiak bau, biar tak bau, tahu pakai Rexona, pakai tawas, tahu tawas tak? Nah, itu kan sabar tak bau, bisa menghilangkan bau. Juga tidak boleh pakai minyak.
Minyak rambut. Nah, ya pakai minyak rambut, jenggot beri minyak. Ini tak boleh. Ya, tidak lama sih. Larangan tersebut berlakunya tak ada lama. Bukan selama itu 10 hari, tak ada. Mulai kita ngucap niat sampai kita melakukan tawaf sa'i. Habis sa'i kita kan tahlul. Tahlul tuh balik halal, potong rambut 3 butik. Udah selesai dah. Balik halal lagi dah. Bukan 10 hari, sedang enggak 10 hari. Bisa gila. Ya. Kalau itu Pak tanya Pak, kalau ini wanita tuh potong rambut sedikit juga ya Pak? Sama. Nanti kita lanjutkan nanti ada Bu. Nah. Juga dilarang mengganggu tanaman-tanaman yang ada di tanah haram. Tak usah kacau. Kalau sini biasa ya kita jalan ambil bunga, tak boleh sana tu. Enggak boleh ganggu hewan-hewan. Di sana banyak burung merpati. Ribuan, ratusan ribu burung merpati. Bahkan kita disunnahkan untuk bersedekah. Nanti ada orang jual biji-bijian tu, harganya 5 riyal sebungkus. Kita beli, niatkan sedekah ke burung tu, dapat pahala. Burung merpati, masya Allah banyak. Jadi itulah. Ini perjalanan kita ni ya. Itinerary perjalanan dari tanggal berapa sampai kita balik lagi. Baik, tak usah dibaca dulu Bu ya, simpan jak dulu. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu larangan-larangan ihram, baiklah setelah itu kita keluar dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Tapi sebelum kita nyampe kota Mekah, setelah kita keluar dari Madinah, 15 menit perjalanan kita singgah namanya di Masjid Dzulhulaifah. Disebut juga dengan Masjid Bir Ali. Tahu kantor Bupati Guraya? Nah, itu kan ada masjid. Itu namanya Masjid Bir Ali, Rusman Ali. Akhirnya sekarang ganti Pak Muda, Bir Muda. Gurau kawan saya semua tuh. Jadi maksudnya Bir Ali ini bukan bir Ali mabuk-mabuk, tak ada. Bir itu bahasa Arab, birun. Jadi Bir Ali artinya sumur. Sumur, dulu ada sumur Sayyidina Ali yang buat, disebut Bir Ali. Bahasa Arabnya tuh sumur bir. Nanti di masjid situ apa kita lakukan? Ya, kita ngambil wudu, kalau batal wudu, langsung kita masuk masjid, kita solat, namanya solat sunnah ihram. Usolli sunnatal ihram, rakaataini lillahi ta'ala. Tak bisa Pak Ustaz, pakai bahasa Melayu. Niat saya solat ihram 2 rakaat, Allahu Akbar. Rakaat pertama baca surah pendek, surah Al-Ikhlas, atau apa ya surah pendek. Kata orang Al-Ikhlas, tahu surah Al-Ikhlas Bu? Surah kulhu tu. Kalau ndak apal kulhu, bacakan kulhu ya. Kalau kulhu pun tak apal. Bacakan kulhu lah. Apa Bu? Doa iftitah seperti biasa, kayak surah sunnah biasa. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah pendek 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa pada Allah, doa apa aja. Nanti untuk mengucapkan niat umroh, jangan di masjid, nanti saya bimbing. Setelah semuanya udah sholat ihram di Masjid Bir Ali tadi, kita masuk bis. Sebelum mengucapkan niat saya ingatkan lagi. Ayo bapak-bapak terutama Pak, yang mungkin masih pakai celana dalam buka, mungkin pakai kaos dalam buka, ibu-ibu pakai sarung tangan buka, yang pakai cadar buka, saya ingatkan semua. Ngapa kalau tidak diingatkan langsung ucap niat, bahaya, kena nanti. Udah diingatkan semua, ayo lihat kawan-kawan ini sudah aman tak? Songkok lepas Pak, udah aman, baru mengucapkan niat, saya bimbing, ikut saya nanti. Nawaitul umroh atau nawaitul ihram lil umroh atau nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhon lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu, niat saya umroh dan ihram dengannya fardu karena Allah. Setelah kita mengucapkan niat tersebut, maka berlakulah larangan tadi yang saya sebutkan itu. Ya, larangan tadi berlaku. Terus perjalanan kita dari Bir Ali tadi ke kota Mekah kurang lebih 6 jam. Nanti perjalanan dapat 2,5 jam, kita singgah di rest area, istirahat. Makan silahkan makan situ, puas-puas, bayar seorang. Bukan kita travel bayar. Bayar seorang. Nak makan nasi Arab apa ada di situ ya. Setelah itu nanti kita nyampe, itu kan kita keluar dari Madinah habis duhur, sekitar jam 2. Nyampe di kota Mekah sekitar jam 9 malam. Biasa. Setelah itu kita istirahat, makan, habis makan kita bagi kunci. Masuk kamar masing-masing, mau buang hajat, kencing apa wudu, turun lagi ke lobi. Cepat turun ke lobi. Ngapa? Biar kita cepat balik halal. Jangan masih nak beli halo. Maksud paham Bu ya? Karena kita risih. Apa tak risih, tak gosok gigi, tak ada mandi kan, tak pakai sabun.
Setelah itu kita ngumpul di lobi, baru nanti kita sama-samalah melaksanakan proses umroh, tawaf dan sa'i menuju ke Masjidil Haram. Di situ kita ketika masuk Masjidil Haram, Bu, ya, kita melihat Ka'bah. Saya punya jamaah dulu, saya bilang, Pak, nanti Bapak pertama kali ngeliat Ka'bah, Bapak nangis. Kata, tak bisa, Ustaz. Mak saya meninggal, saya tak nangis. Hati saya keras, Ustaz, payah nangis, kata dia. Tak percaya lah, lihatlah Bapak nanti. Sekali nyampe di Ka'bah, Bu, ngelihat Ka'bah, tapak Ka'bah, itu rupanya dia paling nyaring suara nangis. Yang kata tidak mungkin nangis, dia paling nyaring. Nanti pertama kali kita ngelihat Ka'bah tuh, Bu, ya Allah, Bu, tak serasa air mata jatuh. Bayangkan kita solat ngadap Ka'bah, tapi tak pernah lihat Ka'bah. Ini Ka'bah di depan mata, bahkan bisa kita peluk di Ka'bah. Apa tak nikmat, Pak, ya? Nanti kita baca doa melihat Ka'bah, dibimbing juga kena saya. Setelah itu kita menujulah ke Ka'bah, melakukan tawaf. Tawaf dimulai dari mana? Hitungan tawaf tuh artinya keliling Ka'bah 7 putaran. Dimulai dari mana? Dimulai dari rukun Hajar Aswad. Jadi ini Ka'bah. Ini anggap Ka'bah, ya. Nah, ini Ka'bah. Ini di sini ada Hajar Aswad. Pernah lihat Hajar Aswad, ya? Batu hitam yang direbutkan karena orang nih. Nah, ini ada Hajar Aswad. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Ini rukun Iraki, Irak. Jadi andaikan kita bujur, nyampe ke negara Irak. Ini namanya rukun Syami, Syam kalau sekarang negara Syam, Syria. Kalau kita bujur nyampe Syria. Ini namanya rukun Iraki. Di sini juga ada batu, tapi tidak ada lubangnya. Kalau ini Hajar Aswad ada lubangnya, ini ada batu, tidak ada lubangnya. Juga banyak orang berebut nyium sini. Ini namanya rukun Yamani, Yaman. Andaikan kita bujur, andaikan kita bujur, kita sampai ke Yaman. Makanya kita Indonesia, ini orang Indonesia di sini. Ini Yaman, Indonesia di sini. Kita sholat menghadap Ka'bah dari posisi ini. Ini kan Ka'bah di sebelah sana barat. Andaikan kita bujur pakai pesawat nih, Bu, bujur nyampe Ka'bah. Jadi kita tawaf dihitung putaran pertama, mulai dihitung dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Nanti di pojok sini nih ada lampu warna hijau. Bapak noleh kanan, lampu warna hijau. Ketika kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad dan lampu warna hijau, udah sejajar, ya sejajar, Mamo. Ini kita kan jalan lo, udah sejajar. Ini lampu hijau, ini Hajar Aswad. Baru kita sebenarnya, ya, sunnahnya kita nyium Hajar Aswad. Sunnahnya. Cuma kan orang batu sebuti, jutaan orang berebut. Jadi kalau tidak bisa nyium, kata Nabi Muhammad, kita angkat tangan kita. Ya, angkat tangan kita seakan-akan kita megang. Lalu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium. Ya, cium. Cuma ciumnya tak usah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim, bukan? Itu namanya bismillah. Ya, ciumnya biasa tak usah bunyi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi udah sejajar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu kita jalan sambil baca doa. Nanti kita bimbing baca doa. Saya kalau bimbing pelan-pelan. Subhanallah, ikut ibu. Subhanallah, walhamdulillah, pelan-pelan. Terus kita jalan terus, ya. Sampai di sini lagi dihitung 1. Mutar lagi, ya. Mutar terus. Nyampe di sini lagi dihitung 2. Mutar lagi. Nyampe di Hajar Aswad lagi dihitung sampai 7. Selesai kita melaksanakan tawaf 7 kali. Lalu kita menuju ini di sini ini ada makam Ibrahim. Pernah lihat tak kayak sarang sangkar burung yang dari emas? Itu namanya makam Ibrahim. Bukan makam di kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Makam Ibrahim maksudnya telapak kaki bekas Nabi Ibrahim. Ketika beliau masang, dulu kan Hajar Aswad itu pernah hilang, kena banjir Nabi Nuh tuh. Banjir Nabi Nuh hilang, ditemukan kena Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masang, beliau tuh nginjak batu, kan tinggi tuh, nginjak batu. Beliau masang, masya Allah, batu tuh keras, tapi oleh Allah jadi tiba-tiba jadi lembut untuk bukti kenang-kenangan. Akhirnya berbekaslah telapak kaki Nabi Ibrahim, diabadikan, disimpanlah di makam Ibrahim namanya. Nanti banyak orang berbuat cium situ, tapi ingat, nanti ibu tuh ketika tawaf melewati itu, tapi jangan cium, tak boleh. Walaupun orang berbuat tak boleh cium. Kenapa? Karena makam Ibrahim wangi, kita belum halal. Kalau kita cium kena denda. Caranya kapan nanti cium? Nanti ada caranya. Nanti tawaf wada, tawaf terakhir saya bawa semua nanti. Cium tuh dinding Ka'bah, cium itu. Makam Ibrahim. Jadi harus sabar-sabar lo walaupun kita rindu, ya. Sabar lo, ikut aturan lo.
Jadi setelah selesai kita melakukan tawaf di sini makam Ibrahim, kita menuju di sini nih Bu ya. Nah, di sini kita sholat sunnah tawaf. Maksudnya sholat sunnah setelah melakukan tawaf. Usolli sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Setelah sholat sunnah tawaf doa. Habis doa nanti kita menuju sini minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Kalau minum air biasa, air ini nih, air ini sunnahnya duduk. Kalau berdiri makro, bahkan menurut kedokteran berdiri bahaya, ginjal masuk bahaya. Tapi kalau air zam-zam berdiri pun tak ada makro. Kenapa? Karena air zam-zam beda. Dan air zam-zam kata Nabi Muhammad, ma'u zam-zam 5 syuribat. Di masjid Madinah pun banyak, di dalam masjid ada air zam-zam. Di masjid Mekah pun ada air zam-zam dalam masjid. Sila ibu nak ambil boleh. Nak ambil air zam-zam boleh, simpan botol. Tapi ingatnya tutup pakai lakban. Kadang-kadang biar lebih berkah lagi, sebelum kita tawaf kita ambil dulu air zam-zam dulu. 2-3 botol kita kena dapat tas tenteng tu, tas gantung. Kita bawa tawaf kan sa'i. Niatkan untuk obat. Mungkin ada yang sakit, ya Allah, mudah mendengar keberkahan. Bukan kita minta ke air zam-zam, mintanya ke Allah. Cuma perantara ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam dan dengan keberkahan tawaf sa'i, ya Allah, sembuhkan suami saya yang sakit, sembuhkan istri saya yang sakit. Ya Allah, lakukan tanah saya. Apa ya? Kata Nabi Muhammad apa? Ma'u zam-zam 5 syuribat. Air zam-zam, kita minum air zam-zam tergantung niat kita. Niat urusan dunia akhirat. Niat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat minum air zam-zam ini, saya niat mudah-mudahan anak saya nakal Engkau insafkan, jadikan anak soleh. Mudah-mudahan suami saya yang suka mukul jadi suami yang sabar yang sayang. Mudah-mudahan istri saya yang comel, yang cerewet, suka melawan, mudah-mudahan tak melawan lagi. Apa ya? Doa apa ya? Udah itu baru kita minum. Minumnya Bu, sunnahnya ganjil. Jadi innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, 1. Angka 1 kan ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka sesuatu yang ganjil. Umpama kita minum 3 kali. Cara minum ini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh masih ada, jadikan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh rupanya masih ada. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 4. Sisakan sedikit, sengaja kita jadikan 5. Intinya jadikan ganjil sunnah. Terus setelah kita minum air zam-zam, lalu kita menuju di sini. Ya, ini air zam-zam kita mengarah ke sini. Ini namanya Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa di sini ini. Jadi dari air zam-zam kita ke sini, ini namanya Bukit Sofa, ini namanya di sini Bukit Marwah. Inilah namanya sa'i. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Nanti kita nyampe di Bukit Sofa, kita menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Ya, kita baca doa inna Safa wal Marwata min sya'airillah sampai akhir. Setelah itu kita kau melakukan sa'i. Pertama jalan biasa. Jalan biasa, nyampe nanti di sini ada lampu hijau. Lampu hijau. Nih, jadi ini Bukit Sofa, kita jalan biasa. Nanti di sini ada lampu hijau. Sampai sini ada lampu hijau. Setelah itu tidak ada lampu hijau, jalan biasa di sini sampai bukit apa? Marwah. Di antara lampu hijau ini kita disunahkan bapak-bapak lari disunahkan. Yang lampu hijau tuh sampai batas terakhir lampu hijau kita sunnah lari bapak-bapak. Ibu-ibu tak sunnah lari. Ya ibu jalan ya. Tapi karena kita rombongan jamaah, nanti bapak harus laju-laju lari depan. Nimbang ngecek ya lari biar dapat sunnah. Cek gini. Baca doanya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam sampai selesai. Nah, sampailah lepas lampu hijau, jalan biasa lagi. Ya. Jadi ini Bukit Sofa, kita jalan yang lampu hijau bapak yang laki-laki lari, yang perempuan jalan biasa. Terus sampailah di sini di Bukit Marwah, dihitung 1. Lalu nanti kita balik lagi menuju Bukit Sofa. Ada lagi lampu hijau tadi, lari aja. Lepas lampu hijau jalan biasa Pak. Nyampe di Bukit Sofa, dihitung 2. Jadi hitungannya gini, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Hitung ini gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama dimulai dari Bukit Sofa, yang terakhir 7-nya selesai di Bukit Marwah. Setelah kita selesai sa'i Bukit Marwah, lalu kita baca doa. Habis baca doa, disitulah kita tahallul. Tahallul artinya
balik halal. Tahallul dulu artinya balik halal. Yang tadi asalnya kita haram tak boleh ngelakuin macam-macam, kita tahallul balik halal. Bagaimana cara melakukan tahallul? Wajib memotong rambut paling sikit 3 butir, kurang dari 3 tak boleh, lebih tak apa. Motong rambut bebas, mau dicabut ke, mau digigit ke, pakai gunting ke bebas. Ya Pak ya. Nah, terus nanti untuk ibu-ibu tak boleh orang laki-laki yang bukan mahram yang gunting ibu. Yang boleh gunting ibu suami atau abang kandung. Saya tak berani, tak boleh. Atau sama-sama perempuan. Nah, nanti ibu pun motong rambut jangan langsung dibuka-buka gitu, karena rambut perempuan tubuh aurat bu. 1 butir rambut ibu nampak, tidak sah sholatnya. Makanya hati-hati ibu. Nanti ketika ibu tawaf sa'i, ibu rambut tak boleh nampak sebutir pun tak boleh. Itu aurat. Sholat tak sah, tawaf tak sah, sa'i tak sah, umroh tak sah, rugi tak ada gunanya. Makanya kalau pakai kerudung bu, pakai dalaman. Nah, kayak ibu ini pakai dalaman. Kalau enggak ada dalaman, minjam celana dalam suami ibu ya. Kalau enggak ada masak dalaman. Dia tak gantung Pak. Saya tak tahu apa. Tapi kalau dia dalaman tak mampu beli tak punya. Nah, bapak-bapak juga perhatikan Pak. Ini banyak bapak punya kesalahan. Mohon maaf. Kadang-kadang bapak-bapak dia pakai ini nih, tapi pusarnya nampak. Nah, pakai kayak ihram. Dia pusarnya nampak. Hati-hati Pak, pusarnya aurat Pak. Enggak sah sholat, enggak sah tawaf, enggak sah umroh. Jadi harus di atas pusar. Ini pusar kita angkat di atas pusar begini. Terus lutut tak boleh nampak, lutut aurat laki-laki. Nah, sedangkan ibu kayak tadi rambut sebutir ibu tak boleh bu, haram bu. Walaupun di luar sholat, kayak sekarang ibu kan tak sholat, pakai kerudung, rambut tak boleh nampak sebutir. Ya, apalagi banyak. Nah, makanya hati-hati ya, apalagi dalam sholat, apalagi dalam tawaf dan sa'i. Lalu setelah kita potong rambut tadi 3 butir, lebih tak apa-apa. Ya sunnahnya kalau laki-laki dibotak Pak, dibotak. Sunnah. Enggak botak tak apa. Guntingnya dah ada dah. Udah, gue tak usah pikir gunting. Saya yang ngurus semua gunting tu. Tak usah buat gunting. Ya, kita ustaz-ustaznya banyak punya gunting semua. Jadi kalau laki-laki sunnahnya botak licin Pak. Kalau bapak tidak mau botak tak apa. Kalau tidak botak itu dapat doa baik dari Nabi satu doa Nabi yang baik. Tapi kalau botak licin dapat 2 doa baik dari Nabi. Ya tak apa-apa botak licin, rambut bisa tumbuh Pak. Belum tentu kita seumur hidup nyampe akhir. Saya tiap umroh botak terus, tak ada botak. Sampai kena istri saya yang namanya Sahrini, istri saya bu nama bu. Dia bilang, udahlah Pak tak usah botak Pak. Ini udah pesan dia nih. Bah nanti kau umroh tak usah botak, jelek kau. Kalau aku ganteng banyak yang mau nanti kan. Ya, udahlah aku jelek-jelek lah. Lalu setelah kita tahallul bu, maka kita balik halal. Bolehlah buang bulu hidung ke pakai minyak wangi, balik kau mandi apa bebas. Balik halal kayak di Pontianak udah. Balik halal. Setelah itu besoknya enggak ada kegiatan kita. Kegiatannya apa? Perbanyak solat di Masjidil Haram, perbanyak ibadah karena semua ibadah dilipat gandakan 100.000. Terus kebesokannya lagi baru kita ziarah, jalan-jalan. Lupa saya di Madinah kita juga ada paket ziarah. Jalan-jalan ke Madinah. Pertama kita ke Masjid Quba. Masjid Quba tuh masjid pertama yang Nabi buat dalam Islam. Nabi pertama. Kata Nabi yang hadisnya gini artinya, barang siapa berwudu dari rumahnya. Kita kan sana bukan rumah, maksudnya dari hotel kita di Madinah. Barang siapa berwudu dari rumah atau dari hotelnya, lalu dia menuju ke Masjid Quba. Perjalanan kurang lebih 10 menit. Menuju ke Masjid Quba. Lalu dia di Masjid Quba solat 2 rakaat. Solat apa aja 2 rakaat? Pahalanya sama dengan umroh. Tapi dengan syarat harus wudhu dari hotel. Ya, nanti kita menuju Masjid Quba. Dari Masjid Quba kita menuju kebun kurma. Sila ibu. Nak beli oleh-oleh kurma ke coklat kacang di situ ada. Dan di kebun kurma bu ya, kalau nak makan sepuasnya tapi tak boleh bungkus. Ibu nak ngerasa ini kurma tuh bukan sebutir 2 butir macam. Kurma tuh yang tercatat sekarang 200 lebih macam. Mulai kurma kecil begini sampai kurma besar begini. Namanya kurma apa yang besar mahal tuh. Sila ibu makan. Ya, mau dimakan puas-puas, coklat makan. Enggak beli tak apa-apa. Tapi tak boleh bawa balik. Ya, setelah dari kebun kurma kita menuju Jabal Uhud. Perang Uhud dulu, Masjid Kiblatin. Ya, Masjid Khandaq, baru kita balik ke hotel yang di Madinah. Terus di Mekah kita juga ada paket ziarah. Pertama kita menuju
Ya, ke Jabal Sur. Jabal Sur. Pernah dengar enggak Nabi yang bertapuk dalam gua dengan saya terbakar, lalu ada burung merpati, ada cicak bunyi, makanya dianjurkan kita bunuh cicak. Karena cicak tuh ngaco-ngaco kan. Setelah itu baru kita menuju ke Padang Arafah, ke Musdalifah, ke Mina. Setelah itu baru kita menuju ke Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah? Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah huldi, oleh Allah diturunkan ke dunia. Nabi Adam diturunkan ke India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya saya mirip orang India, keturunan Nabi Adam, Bu. Sahrukan, Bu, namanya, Bu. Akhirnya Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Mereka saling mencari, bertemu di sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Ibu kalau mau naik tak ada tinggi amat, naik kurang lebih 15 menit. Naik ke 15 menit. Kalau turun sekitar setengah menit turunnya. Ngapa? Menggelinding. Belum tak ada cepat diberi. Di situ doa apa kan, tempat berkah kan? Doa apa aja, minta pada Allah ya. Ingat, mintanya pada Allah, bukan minta pada batu tu, tak ada. Baru setelah itu, setelah dari Jabal Rahmah, kita pun menuju ke mikot kedua, namanya Masjid Ji'ranah. Sebelum kita berangkat, Bapak yang mau tawaf lagi, Pak, mau umroh lagi, kalau badan masih sehat, Bu, jadi kita dapat paket nih umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib, yang kita lakukan hari pertama tuh. Yang kedua umroh sunnah, tidak wajib. Bapak mau, andaikan mau ikut umroh lagi, dari hotel nanti bawa ini. Kalau tidak ikut umroh, cuma ikut jalan-jalan ya, tidak usah bawa ini. Jadi nanti dari Jabal Rahmah kita menuju masjid namanya Masjid Ji'ranah. Di situ prosesnya sama dengan yang di Madinah. Kita sholat sunnah ihram, habis itu kita masuk bis. Nanti di bis kita niat lagi, haram lagi, berlaku lagi haram. Balik ke hotel, makan, mau buang hajat, wudhu, turun lagi ke lobi, kerjakan lagi proses kayak tadi. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, baru digunting, tahlul, baru balik halal. Jadi kita dapat umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Terus mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau badalkan umroh. Mungkin ada suami yang meninggal, istri meninggal, orang tua meninggal, badal umroh. Badal umroh ini apa? Badal umroh ini orang yang udah meninggal, yang tak sempat umroh ke Mekah, kita badalkan. Nanti oleh Allah pahalanya nyampe, bahwa dia udah nyampe umroh. Badal umroh tuh kalau travel kita dari dulu ndak naik, tetap 1,5 juta. Kalau travel lain, bapak ibu sila tanya, udah main 2 juta dah. Travel kita dari sebelum Covid sampai sekarang masih 1,5 juta. Bapak mau badalkan umroh, Ustaz? Saya badalkan umroh datuk saya, Pak Ustaz. Namanya si Fulan bin Fulan. Kalau ada foto beri foto, tidak ada foto tak apa-apa, nanti dapat piagam. Per orang 1,5 juta. Ya jangan kita nak masin-masin, orang tua kita pun masin. Kita untuk diri seorang 30 juta mampu. Masa untuk bapak emak kita 1,5 juta mikir? Saya mau itu anak sama suami. Iya boleh, nanti ibu habis ini ya. Juga nanti di sana mungkin ada yang mau mushaf Al-Quran wakaf. Kita mau sedekah Al-Quran di sana. Beda ya. Ibu wakaf Al-Quran di masjid sini, baik masjid Mujahidin, masjid Jami, Keraton, masjid mana, pahalanya 1 ya. Tapi kalau kita wakaf Al-Quran di situ, pahalanya 100.000 sebuti Quran. Ya cuma Al-Quran sana harganya mahal. Satu Al-Quran tuh 50 rial, duit kita 200.000. Kenapa mahal? Karena Al-Quran sana tuh, Bu, enggak sembarangan cetak, Bu. Di sana cetak tuh pakai nomor seri. Ada stempel pakai nomor seri. Jadi kalau kita bawa Al-Quran lain, bawa dari Indonesia, kita mau wakafkan di Masjidil Haram, dilihat kena petugas, dikeluarkan tuh. Dia harus Quran resmi dari kerajaan, tidak sembarangan. Satu Al-Quran pahalanya sama 100.000. Kalau wakaf beda dengan badal. Kalau badal hanya untuk keluarga yang sudah meninggal, badal umrah 1,5 juta. Kalau wakaf boleh untuk keluarga meninggal, boleh untuk hidup. Ya mumpung kita ada di Mekah kan, anak-anak kita lah niatkan wakaf dengan niat, ya Allah saya wakaf Al-Quran untuk anak saya, si Wati 1, Budi 1, mudah-mudahan ya Allah terbuka hatinya bisa sampai ke sini. Insya Allah niatkan. Ya dari sekarang mungkin umpama mau badal umroh atau mau wakaf Al-Quran boleh didaftarkan. Masalah duitnya nanti bayar di sana pun boleh. Baik, mungkin ini sekilas tentang manasik umroh. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan.